Oke, kita mulai dari nomor, dan ini seperti biasa untuk pengetahuan kualitatif biasanya dimulai dari nomor 61 ya. Ini ada soal yang kemarin keluar di TO terakhir kemarin ya teman-teman. Ada soal seperti ini. Ada besar nilai X pada gambar di samping adalah, ini ada gambar seperti ini ya. Ada A, B, C, D ya. Nah ini teman-teman perhatikan. Ada kata kunci ada dalam gambar ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi yang diminta nilai X ini ya, derajat X ini berapa kan gitu. Kemudian kita lihat ada tanda panah di sini. Tanda ini menunjukkan bahwa bangun ini adalah sebangun ya. Bahwa gambarnya sebangun, artinya sama gambarnya. Ya, cuma beda ukuran ya atau tidak kongruen ya. Ini bahwa gambar ini sama. Nah, kalau teman-teman semua tips dan trik untuk menjawab soal seperti ini, kalau ada bangun ya, suatu bangun yang sebangun, apapun bentuknya, mau bentuknya terutama segitiga ya terutama, kalau ada sudut seperti ini, di sini 45, kemudian di sini 40 ya. 45, 40, kemudian kita mencari nilai X di sini ya. Ini tip dan triknya, ingat ya, tip dan triknya adalah ya, untuk mencari nilai X ini teman-teman hanya menjumlahkan saja. Ya. Teman-teman hanya menjumlahkan saja ya. Jadi tinggal 45 ditambah 40, selesai jawabannya itu. Nah, berapa jawabannya? Nah, ini ternyata ada ya, 85. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau ada model soal seperti ini ya, ada soal yang sebangun ya, bentuk sebangun seperti ini ya. Apa tandanya? Tanda dalam tanda panah seperti ini bentuk sebangun artinya ya. Ini menunjukkan bahwa sudut ini A ini sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut B ya. Jadi ketika kita mencari nilai X ini ya, kalau di luar X-nya, maka tinggal jumlahkan saja 45 tambah 40, selesai. Jawabannya adalah itu. Kalau yang ditanya di dalam, ya, kalau ditanya adalah di dalam, ya, maka 180 ya. Kalau misalkan yang ditanya di dalam ya, X di dalam tinggal 180 dikurangi 85 ya. Maka jawabannya adalah 95. Ini kalau X-nya di dalam ya. Ini X di dalam. Kalau X-nya di luar seperti ini, tinggal jumlahkan saja. Oke ya. Tuh ya, ketemu jawaban adalah untuk yang ini ada jawabannya B ya. Untuk jawaban soal ini ya. Jadi jawabannya adalah 85 ya. Simpelkan ya. Itu tipsnya teman-teman ya. Jadi tanpa menghitung, tanpa teman-teman ngotret-ngotret ya, sedetik 2 detik bisa jawab soalnya. Ya itu 85 jawabannya. Oke. Untuk soal nomor 61. Ada yang mau ditanyakan? Mau lanjut? Lanjut. Lanjut? Paham semuanya? Paham ya? Halo? Satu orang perwakilan boleh komentar? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami ya? Iya, paham, Kak. Kenapa? Bisa ya, bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan nomor 62 ya. Oke, kita 62. Ada seorang pemilik rumah ya, ingin mengganti lantai kamar tidur yang berukuran 12 kali 10 dengan menggunakan ubin yang berukuran 20 kali. Kemudian berapa ubin yang dibutuhkan? Oke ya. Ini simpel teman-teman semua ya. Tinggal 12 kali 11 ya. Ini 12 meter ya. Dikalikan 11 meter ya.
sama dengan 132 ya meter ya. 132 meter. Ini adalah luas kamar tidurnya ya. Luas kamar tidurnya adalah 132 meter. Kemudian kita ukur luas dari ubinnya ya. Kita ubah dari senti ke meter ya di 0,2 cm meter ya dikalikan 0,2 meter ya. Maka sama dengan 0,04 meter ya. Nah, simpel ya. Langkah berikutnya tinggal 132 dibagikan 0,04 ya. Atau nolnya kita lihat 0, di belakang di atas di depan koma ada dua ya, ada angka di belakang koma ada 2. Otomatis ya ini berarti nolnya ada 2 ya. Maka udah ketahuan nih tanpa menghitung ya. Tanpa menghitung teman-teman ya. Tanpa menghitung jelas ketahuan bahwa jawabannya adalah pasti ribuan ya. Pasti angka ribuan. Dan nolnya ada 2 ya. Maka kita bisa ketahuan nilainya adalah ya ini kita ya berarti 132 dibagi 0,04 maka ya 132 dibagi 4 33 ya. 33 karena 0 di depan angka di belakang koma ada 2 maka 0 tambah 2. Nah, jawabannya sudah ketahuan adalah C ya. Oke. Nah itu ya. Nih teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal langkah pertama adalah menghitung luas kamar tidur dulu, kemudian menghitung luas ubin. Tinggal bagi saja luas kamar tidur dengan dibagi luas ubin ya. Nah, langkah yang sebenarnya tanpa menghitung ini saya hanya memperjelas saja ya menghitung ini. Sebenarnya tanpa menghitung pun teman-teman bisa lihat ya, kalau ada pembaginya di belakang komanya ada berapa angkanya ya di belakang koma, misalnya ada 2, otomatis jawabannya adalah nolnya ya, jawabannya pasti ada 2 nolnya. Jadi nggak mungkin A dan B, nggak mungkin, atau E itu nggak mungkin. E itu nggak mungkin ya. Jadi jawaban pasti antara C dan D. Nah tinggal berapa 132 dibagi 4 ya, maka jawabannya adalah C, udah pasti ya. Itu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Nomor 62. Bisa dipahami? Lanjut ya? Lanjut. Oke, siap ya. Sekarang nomor 63. Ini menarik. Ini sering keluar soal-soal seperti ini ya. Teman-teman harus diperhatikan, harus jeli ya. Misalkan ada X, Y, dan Z. Menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Maka nilai X gitu ya, pertanyaan ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. X tambah Y sama dengan 3. Yang pertama. Yang kedua, 2X tambah 2 sama dengan 6. Pertanyaan saya adalah, teman-teman kalau melihat soal seperti ini ya perhatikan kata kuncinya ya. Kata kunci di mana? Kata kunci di nilai ini ya. Pertanyaan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Kemudian pertanyaan nilai X-nya. Apakah nilai X ini sudah diketahui atau belum? Nah, ada nilainya enggak? Belum ada ternyata ya. Jadi belum ada nilainya. Nilai X itu belum ada nilainya ya. Jadi nilai X dari pernyataan itu belum ada ya. Belum ada. Kemudian melihat di pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1, berapa nilai X-nya? Kok tiba-tiba X tambah Y sama dengan 3? Mungkin enggak? Belum bisa kita memutuskan bahwa X itu berapa gitu kan. Karena memang X belum diketahui kan ya. Maka pernyataan 1 ya tidak cukup ya. Ini tidak cukup, pernyataan 1 tidak cukup ya. Kenapa tidak cukup? Karena memang X belum diketahui.
Y juga belum ketahui, kecuali nilainya sudah ketahui. Misalkan Y sama dengan 4, Y-nya dengan 5, maka X-nya bisa ketahui. Ternyata kan Y-nya juga belum diketahui kan yang nilainya. Maka pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab soal ya. Karena pernyataan 2 cukup enggak? Sama dengan pernyataan 1 ya. Nilai Y-nya belum ketahui juga, maka kita tidak bisa mencari nilai X ya. Maka pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab soal itu ya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu ya. Itu jawabannya ya. Jadi E jawabannya ya. Jawabannya adalah E. Nah, tuh ya teman-teman ya. Oke. Jadi pertama teman-teman perhatikan ya. Nilai X ya, nilai X ini ada nilainya enggak? Oh, belum ada nilainya. Kemudian pernyataan 1, X tambah Y sama dengan 3. Kenapa muncul 3 gitu? Dari mana nilai 3? Sementara kita mencari nilai X. Y-nya berapa gitu kan? Apa ada nilai apa enggak nilainya? Ternyata nilainya enggak ada nilai Y-nya kan itu. Maka tidak cukup untuk menjawab soal ini kan gitu. Pernyataan 2 juga sama, nilainya juga belum diketahui. Maka pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab soal itu kan itu. Jadi dua-duanya tidak cukup ya untuk menjawab pertanyaan ya. Oke? Paham? Soal 63? Paham. Oke, paham ya? Kita lanjut soal berikutnya, 64 ya. Oke, rumah Roni ya. Rumah Roni jaraknya 2,25 km dari kantornya. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu bila ia bekerja dari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja itu? Pertanyaan saya, dalam sehari Roni berjalan berapa kali? Ini ada kata kunci nih ya. Ini kata kuncinya kelihatan banget. Ini tanpa menghitung ya. Tanpa menghitung kita sudah bisa nebak dengan jawaban yang pas ya. Ini lihat tipnya ya. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah lihat ya, bahwa Roni berjalan pulang pergi ya. Berjalan pulang pergi artinya Roni selama sehari 2 kali ya. 2 kali jalan ya. Pulang dan pergi ya. Jadi 2 kali jalan. Artinya kalau 2 kali jalan ya, berarti Roni itu ya jaraknya 2 kali ya. 2 kali 2 dikali 2,25 ya, sama dengan 4,5 ya. 4,5 udah simpel kalau karena sudah ketahuan ya. Ini kan jarak sekali jalan ya, sekali bentang ya, sekali ini karena ini 2 kali ya, bolak-balik ya, maka dikali 2, 2,25-nya. 2,25 kali 2 sama dengan 4,5. Ingat, rumus mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Maka jaraknya 4,5, kecepatan 4,5 dibagi 4,5 sama dengan 1. Nah, berapa hari Roni bekerja? Ternyata 6 hari ya. Maka sudah bisa ketebak dong berapa jam Roni berjalan selama Roni bekerja. Nah, jawaban adalah B ya. 6 jam ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini ya. Ini kata kuncinya ya, bahwa Roni itu berjalan ya, bolak-balik PP ya. Berarti 2 kali ya, 2 kali jalan nih ya. 2 kali jalan. Sementara jaraknya kalau 1 kali jalan ya, 1 kali jalan adalah 2,25. Nah, maka kalau 2 ya, kalau 2 kali jalan otomatis dikali 2 ya. Sama dengan 4,5 km ya. Itu ya, ini jaraknya ya. Nah, kemudian kita hitung kecepatan ya. Kecepatan rata-ratanya di situ 4,5 ya. 4,5 km per jam. Nah, kita lihat
rumus mencari waktu ya. Ini teman-teman pasti hafal ya. Mencari waktu itu kan jarak ya dibagi kecepatan ya. Nah, ini kan gitu ya. Maka ya 4,5 dibagi 4,5 ya sama dengan 1 jam ya. Ini dalam 1 hari ya, 1 jam dalam 1 hari. Sementara Roni bekerja selama 6 hari, tinggal dikali 6 ya, sama dengan 6 jam ya. Berarti jawabannya adalah apa nih, berapa nih? Jawabannya adalah B ya. Jadi teman-teman ya. Nah ini ya, ini jawabannya ya adalah B untuk ini. Simpel ya. Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang dipahami?